Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Al-Munawarah. Saya dari kelas 5 Imam Syafi'i SD IT Albana. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali menerima ajaran Islam. Dan beliau juga adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Beliau juga adalah orang yang pertama kali masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau akan menjadi pemimpin jamaah di surga kelak. Selain menjadi sahabat Rasulullah, Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad SAW, yakni ayah dari istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar adalah sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekah maupun Madinah. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah banyak mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Pada suatu ketika saat menjelang perang Tabuk, Rasulullah SAW memberi semangat kepada seluruh sahabatnya untuk mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan di rumah?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya." Ketika Asma radhiyallahu anha, sang putri Abu Bakar, ditanya oleh sang kakek, yakni ayah Abu Bakar, "Wahai Asma, apakah yang ditinggalkan oleh ayahmu di rumah ini?" Asma radhiyallahu anhu pun menjawabnya, "Hanya ini kakak yang ditinggalkan oleh ayah." Asma radhiyallahu anhu mengumpulkan batu kerikil yang dimasukkan ke dalam kantong kain yang diberikan kepada kakeknya. Sang kakek pun menduga itu adalah emas. Padahal Asma radhiyallahu anha sudah berkata, "1% pun tidak ada harta yang tertinggal di rumah ini, karena semua hartanya sudah dibawa oleh ayahnya demi mengorbankan di jalan Allah." Saat itu Abu Bakar hanya memakai baju yang terbuat dari karung goni dan kancing yang terbuat dari duri pelepah kurma. Allah pun menyuruh seluruh malaikat untuk memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah juga memberikan salam untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menitipkan salam itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun segera bergegas menemui Abu Bakar. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata, "Wahai sahabatku Abu Bakar, engkau telah mendapatkan salam dari Allah langsung." Abu Bakar pun merasa senang dan gembira karena mendapatkan salam langsung dari Tuhannya. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Pada suatu hari, Rasulullah pun bercerita tentang perjalanannya, yakni Isra Mi'raj di tengah masyarakat Quraisy. Banyak orang yang meragukan cerita itu, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membenarkan cerita itu. Abu Bakar berpikir bahwa Rasulullah tidak akan pernah mungkin berbohong, karena berbohong itu adalah perbuatan berdosa. Saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakarlah yang menggantikan menjadi pemimpin imam di Masjidil Haram. Saat beberapa hari kemudian, seluruh sahabat berdiskusi siapakah yang akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah.
Yang terpilih yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat beberapa hari kemudian, Abu Bakar berkata dengan umatnya secara rendah hati, "Wahai saudara-saudaraku, mungkin aku tidak lebih baik daripada kalian. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku dan tolonglah aku dalam kebaikan itu. Tetapi jika aku berbuat kesalahan dan kemaksiatan, tegurlah aku. Kalian dapat mengikutiku selagi aku masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mengikutiku saat aku bermaksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Abu Bakar radhiyallahu anhu pun terpilih menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun wafat pada tahun 634 Masehi. Sekian cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari saya. Semoga kita semua dapat meneladani sikap dan pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.